Hey, 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 kembali lagi bersama Haris Setiawan dalam dalam apa ya ini video feedback untuk UAS Hongyaku 2. Ya mohon maaf untuk yang ngambil mahasiswa yang ngambil Hongyaku 2. Saya baru bisa bikin feedback UASnya ya. Tapi alhamdulillah semua lulus ya, semua sudah bekerja sama dengan baik sekali dalam mata kuliah tersebut, makanya saya bisa memberikan kelulusan ke semua mahasiswa. Senang banget sih ya. Makasih banyak atas kerjasamanya. Oke, jadi di video sebelumnya itu saya sudah memberikan feedback mengenai eh, video terjemahan langsung terhadap video wawancara Bribka siapa itu Dewi ya yang di situ aku merasa sedih gitu ya. Itu kayaknya itu paling susah ya di antara kan saya ngasih 3 alternatif ya untuk UAS Hongyaku 2. Yang pertama yang wawancara Bribka Dewi ya. Terus yang apa namanya? Dokter Tirta dan yang terakhir itu yang perkenalan mahasiswa. Nah, hari ini saya mau ngebahas yang Dokter Tirta. Dari ketiga ini, yang pertama yang paling susah tuh Bribka Dewi, itu susah banget. Saya paham kalau misalnya kalian merasa kesulitan, tapi kalau kalian challenge ya, mencoba menerjemahkan itu sudah sesuatu yang berarti sekali buat saya dan buat kalian juga ya. Jadi makanya saya nggak terlalu strict sama nilai ya. Oke, hari ini kita akan bahas yang Dokter Tirta. Saya sudah siapkan di sini ya videonya. Kita lihat dulu ya. Skip langsung aja skip ke Dokter Tirta pas ngomong ya. Ya, kita lihat ya. Oh ya, jadi nanti saya stop-stop gitu supaya bisa saya jelaskan. Yo kawan-kawan semua, buat kalian semua yang di rumah dan belum atau amit-amit kena COVID. Yo kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan kan sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu teman ya. Kalau mungkin kalau diterjemahin tomodachi gitu ya. Yo tomodachi no minasan gitu ya. Sebenarnya nggak mesti kayak gitu juga karena kawan-kawan di sini menurut saya mengalami perluasan makna ya. Jadi sebenarnya sih saudara-saudara sekalian gitu ya. Tapi karena yang ngomong Dokter Tirta ya, jadi apa namanya gaya bicaranya jadi menyesuaikan dengan itu makanya munculnya yo kawan-kawan gitu. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Jepang cukup dengan eh, ya minasan gitu ya. Ya minasan. Yo minasan. Yo itu nggak ada sih. Kalau ya ada ya. Ya minasan. Gitu. Terus tadi ngomong apa ya? Oke, kita ulangi lagi. Atau amit-amit kena COVID dan belum atau amit-amit di rumah dan belum yang di rumah dan belum semua buat kalian semua yang di rumah Iya nih iru minasan gitu ya. dan belum atau amit-amit kena COVID. Nah, iya nih iru minasan. そして、COVID-19 にまだかからない人、かからない皆さんgitu ya, mada. Jadi kalau terkena virus itu bahasa Jepangnya nantoka ni kakaru, jadi virus ini kakaru. Jadi untuk yang tadi iye ni iru minasan de gitu juga bisa ya. Iye ni iru minasan de jadi di sekat di situ. Nihon ni iru nihon iye ni iru minasan de coronavirus gitu juga nggak apa-apa sih. Kalau COVID itu sebenarnya buat orang Jepang susah ngomongnya COVID tuh. Jadi coronavirus ini mada kakaranai hito. Terus ada tadi ada amit-amit ya, itu susah sebenarnya sih ya. Karena itu ada unsur banyak unsur apanya ya di dalamnya itu unsur apa ya budaya gitu ya. Jadi mungkin kalau bahasa Jepang itu kan sebenarnya nggak diharapkan ya. Kalau amit-amit itu sesuatu yang nggak diharapkan. Jadi bisa pakai ada ekspresinya itu namanya nozomashikunai, nozomashi. Ya, sesuatu yang diharapkan nozomashi jokyo, nozomashi kyuryo yang apa gaji yang diharapkan itu bisa dipakai gitu. Nozo nozo nozomashikunai desu ga gitu juga bisa ya. Coronavirus ini mada kakatte inai hito, mada kakatte inai minasan. Ma, nozomashikunai desu ka? Gitu bisa. Jadi di akhirnya seperti itu. Tapi sebenarnya dilompat juga nggak apa-apa sih. Itu nggak bukan terlalu bagian yang mempengaruhi makna atau pesan yang mau disampaikan ya. Kita lanjutkan dulu.
Mungkin 3 ini penyebabnya. Osoraku gitu. Kalau mungkin itu osoraku ada tabung bisa juga ya. Tabung. Kono mitsu no koto ga genki ni naru to omoimasu gitu ya. Genki ni narimasu gitu juga bisa. Tapi kalau ini kan pendapat pribadi ya. Jadi kalau menurut saya lebih elegan, lebih pas kalau misalnya kono mitsu no koto ga sono genki ni naru to omoimasu gitu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Yang pertama, prokosmu kuat. Mungkin Nah, ya, karena ada 3 ya, hitotsume, futatsume, mitsume, berarti begitu bilangnya ya. Hitotsume wa apa tadi? yang pertama, prokosmu kuat. Nah, ini prokes, protokol kesehatan. Sebenarnya ini kalau diterjemahkan banyak sih yang nerjemahin langsung kenko protokol gitu. Nah, disinilah yang research itu dibutuhkan gitu ya. Jadi pertama kalian dapat keywordnya dari sini dari Dokter Tirta ya, prokes yaitu protokol kesehatan. Terus carilah dengan kamus ya. Mungkin banyak yang cari di Google Translate atau yang di lain ya, protokol. Jadi protokol kesehatan jadi melahirkan terjemahan harfiah ya, literal translation ini. Jadi muncullah itu Kenko protokol. Tapi apakah itu sudah sesuai atau belum? Nah, disinilah kekuatan research berperan ya. Jadi carilah di situ ya di Google Kenko protokol. Nah, kalau muncul itu berarti orang Jepang make. Tapi kalau enggak ya kita cek ya. Di sini bisa cek ya. Kenko protokol. Oh, ada tuh. Ada ternyata. Bukan. Puro protokol. Kenko protokol. Oh, ada ya. Kita lihat. Nah, kalau misalnya mau cari definisi itu biasanya pakai ini, TOA gitu. Kenko protokol TOA gitu. Nah, ini ada nih di sini muncul ya. Ternyata ada penggunaannya Kenko protokol. Nah, ini karena ini penerjemahan dari bahasa dari berita Indonesia ya. Ada muncul. Tapi sebenarnya kalau dalam keseharian orang Jepang sendiri, kayaknya itu nggak digunakan ini Kenko protokol. Jadi kalau misalnya orang Jepang yang terbiasa dengan budaya Indonesia, itu akan memahami Kenko protokol, itu pakai masker, pakai cuci tangan gitu ya, itu jaga jarak itu Kenko protokol. Tapi kalau orang Jepang yang tidak ada latar belakang atau pengetahuan tentang Indonesia itu mungkin nggak paham gitu ya. Jadi ini kalau bisa dibilang ya Kenko protokol ini beresiko terjemahan beresiko ya, beresiko tidak dipahami oleh sebagian orang Jepang begitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau protokol itu isinya Kenko protokol itu kan pakai masker, eh, jaga jarak ya, terus jangan berpergian. Nah, mungkin kita bisa research dengan mencari dengan kata-kata itu dengan keyword tadi ya, misalnya masuk ke oh, nah ini kakeru atau kakeru boleh sih. Kakeru boleh terus kyori kyori o kyori o menjaga jarak ya, kyori o atau kyori terus misalnya sama coba ini dulu ada masker no chakuyo 新しい生活様式 nah ini jadi gini nyarinya ya research itu ya jadi baca dikit-dikit ya yobo kodo nah ini nih nemu nih ada yobo kodo ya yobo kodo no pointo ya masku no chakuyo ini bahasa 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 Jepangnya penggunaan masker ya terus ini penggunaan aircon apa AC ya kayaknya beda sih jadi kayak gini nyarinya aja kalau misalnya kalian pengen dapat capaian pembelajaran yang lebih tinggi ini harus terlibat dalam
pencarian-pencarian seperti ini ya. Nah ini Corona Yobo. Nah ini nanti dapat keyword-keyword yang baru kalau apa namanya Kanseng Yobo. Nah ini Kenko Protokol itu mungkin ini kali ya Kanseng Yobo mungkin ya. Jadi bisa dapat kata-kata yang lebih pas dengan budaya di sana itu lewat research seperti dari keyword-keyword yang kita dapatkan dari awal tadi kan dari protokol kesehatan, dari prokes, protokol kesehatan, Kenko Protokol, dari situ nanti muncul yang lain juga, dari situlah nanti kita dapat gitu ya. Prokes itu dalam bahasa Jepang apa sih? Gitu ya. Sebenarnya kan itu, ini sebenarnya nih. Kansen yobo, taisaku ya misalnya juga ada juga taisaku ya. Seperti itu. 皆さんの、感染予防対策が厳しいya misalnya 予防 so, 対策が厳しい jadi ketat ya gitu tadi prokesnya ketat ketat itu dalam hal ini kan penerapan peraturan ya jadi kalau dalam bahasa Jepang biasanya diekspresikan dengan kibishi ketatnya itu ya. Mungkin kamu di rumah aja, mungkin kamu emang jarang keluar, mungkin kamu pakai masker, mungkin kamu kaku dengan dirimu sendiri dan itu apresiasi banget. Ya, mungkin kamu di rumah aja, osuraku yoku ie ni iru toka gitu ya. Terus Mungkin kamu pakai masker, tabung yoku masko tsukeru toka gitu ya. mungkin kamu emang jarang keluar, mungkin Amari dekakenai toka gitu ya. kamu pakai masker, mungkin kamu kaku dengan dirimu sendiri. Jibun ni minasan jibun kibishi ya. Jadi kaku dengan dirimu sendiri itu kaku ini kan kadang kita juga sulit kadang kesulitan kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu kita nggak bisa menginterpretasikan apa yang diomongin orang Indonesia ini gitu. Kaku terhadap dirimu sendiri itu kan kadang sulit ya. Bahasa Indonesia sendiri juga kadang kita sulit menginterpretasikannya itu apa itu kaku terhadap diri sendiri. Ya mungkin kalau dalam bahasa Jepang jibun ni kibishi gitu kali ya. Dirimu sendiri dan itu apresiasi banget. Karena Dan itu apresiasi banget. Nah, ini juga sulit untuk diinterpretasikan ya. Apresiasi banget itu kan maksudnya apa ya? Si Dokter Tirta ini karena saya udah lihat videonya berkali-kali ya. Dia tuh suka lupa. Jadi dia tuh sangat mengapresiasi kegiatan orang-orang yang nggak lupa gitu, sangat menghormati mungkin ya apresiasi dalam hal ini, gitu ya. Jadi kadang masalahnya itu bukan di kemampuan bahasa Jepangnya ya, tapi justru sulit menginterpretasikan bahasa Indonesianya sumbernya ini gitu. apresiasi banget. Karena saya pun masih sering Ya gitu ya. apresiasi banget. Ya, menghormati ya apa ya apresiasi itu menghormati dalam hal ini mungkin menghormati ya sono karena dia nggak bisa gitu jadi dia respect gitu jadi dalam bahasa Jepang bisa pakai soyu koto ga dekiru minasan ni taishite sonke shite imasu gitu jadi menghormati orang-orang yang bisa jibun ni kibishi gitu. Karena saya pun masih sering lupa dan sering di だから私もよく忘れて、よく注意されますから、gitu ya. 皆さんのことを尊敬します. Gitu. Jadi saya menghormati, mengapresiasi orang-orang yang bisa kibishi kepada diri sendiri gitu. tegur oleh orang lain. Kedua, mungkin karena imunmu yang kuat. で、二つ目、おそらく皆さんのimun apa itu ya? Mungkin kalau cari di kamus ini gampang. Mengekiryoku ya. 皆さんの免疫力が強いということもありますgitu misalnya. Atau bisa juga yang lebih simpel, 二つ目は、おそらく皆さんの免疫力が強いです。Karena kadang kita lihat kan ada orang kerja gak capek-capek. よく、たまに見ますよね。よく仕事する人で、なかなか疲れない人gitu ya. Ya capek sih, tapi dia 疲れますけれどもgitu ya. jarang sakit. Ya, でもあまり病気にならないya. Atau 病気にかからない bisa juga gitu. Tidak jadi sakit 病気にならない atau 病気にかからない enggak kena penyakit gitu ya. 病気にかからない.
Ada orang seperti itu. まあ、そういう人いますよね、gitu misalnya. Ketiga, memang beruntung. で、3つ目、ただの、ラッキーです、gitu ya. Nah, beruntung itu bisa lucky, pakai bahasa Inggris ya jadinya. Atau bisa juga unggai, ungnya tuh kanji ung yang hoki ya. Tada unggai dake desu, gitu ya. Memang hanya ya beruntung. 本当にただ運がいいっていうことです。Kayak ya sekelilingnya kena tapi dia nggak kena. 周りがかかっているけれども、かかる itu kena ya maksudnya. 周りがかかっているけれども、自分がかからないと。Kena, memang beruntung, decosen kalau kita bilang. で、私たちはよくそういう人のことを、選ばれた人と言います。Gitu ya. Sering kalau kita bilang dia itu the chosen ya. Erabareta mono. Mononya tuh orang ya, erabareta mono. Nah, kalau kamu belum kena, itu artinya kamu harus bersyukur. Minasan wa mada kakaranai baai. Kalau kamu belum kena, kalian harus bersyukur. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, bersyukur itu kan udah tahu ya, ke siapa gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang ini, bersyukur itu kan berterima kasih sebenarnya. Kalau saya salah, koreksi ya. Jadi kalau bersyukur itu menurut saya berterima kasih. Jadi mungkin bahasa Jepangnya kansha suru ya, kansha suru. Bersyukur kepada, kalau bersyukur kan berarti kepada yang di atas ya. Mungkin harus dijelaskan kalau dalam bahasa Jepang ya. Kami sama ni gitu ya. Kansha shinai to ikenai nda gitu ya. Kayak gitu. Karena bisa jadi imun sekelilingmu ada yang rendah juga. 周りにいる人の免疫力が低い可能性があります。Sekelilingmu nggak sekuat kamu. 周りが皆さんのように強くないかもしれないgitu ya. Sekelilingmu ada yang memang nggak se-strict kamu. Makanya 皆さんの周りにそんなに自分に厳しくない人もいると思いますgitu ya. jaga diri dan jaga sesamamu. 自分を守って周りを守りましょうgitu ya. Soal COVID ini pentingnya jaga diri dan jaga sesamamu. That's it. Jaga kesehatan kita semua ya. Aduh, jadi bisa. Oke ya, jadi ulangi lagi. Jaga sesamamu. That's it. Jaga diri dan jaga. Salah. Memang nggak se-strict kamu. Makanya jaga diri dan jaga sesamamu. Makanya, dakara, nanode, 自分を守って周りの人や maksudnya 周りの人を守りましょう。 Soal COVID ini pentingnya jaga diri dan jaga sesamamu. コロナウイルスのことは、コロナウイルスに大切なことは、多分gitu ya, mungkin ya. コロナウイルスに大切なことは、自分を守ること、そして周りの人を守ること。それだけです。Gitu ya. That's it. Jaga kesehatan kita semua ya. Jaga kesehatan kita semua ya. 体に気をつけましょうね, gitu kali ya. Jaga kesehatan maksudnya karada ni kiotsukeru, jadi berhati-hati dengan kondisi badan kita ya, mungkin seperti itu. Karada ni kiotsukeru. Kalau kenko mamorimashou itu bisa juga sih, tapi terlalu apa ya, mungkin nggak pas sama karakternya Dr. Tirta. Jadi karada ni kiotsukemashou gitu ya. Ya, oke. Jadi ya, mungkin itu sedikit feedback ya dari saya. Semoga bisa jadi referensi. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mau dikonfirmasikan, silakan bisa hubungi saya ya. Mau japri di grup juga, kita grupnya masih ada ya, silakan. Itu aja dari saya hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nggak ya di mata kuliah yang lain. Terima kasih. Otsukaresama desu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.